Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom semangat shalom. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan karena hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul untuk sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan sukacita yang boleh kita rasakan di sepanjang minggu ini. Dan pada siang hari ini kita mau sama-sama berkumpul untuk menaikkan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, mari kita sama-sama memohon perlindungan supaya Tuhan mampukan kita sama-sama fokus beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang kembali
Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman pada siang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan, hidup kami tidak baik-baik saja.
menyembahmu dengan ucapan syukur sama Tuhan harga saudara. Sebab Dia baik, Kau baik Tuhan, Kau setia, Kau baik bagi kami dengan tempat yang terbaik. Kau Tuhan Allah kami yang hidup, Kau mengurapi setiap kami dengan urapan baru, dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru Tuhan. Terima kasihku, haleluya, haleluya. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, terimalah hormat kami. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Kayak masuk dalam minggu ketiga saat itu Tuhan. Terima kasih dan kami selalu mau naik ke surga Tuhan. Orang-orang berpikir kalau Tuhan naik turun untuk surga. Tapi kami tahu kalau naik sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, menyediakan tempat bagi kami. Sebab Alkitab mengatakan di mana Yesus berada, kami pun berada. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami melanjutkan tema iman gode kami dalam perspektif yang berbeda Tuhan. Hamba-Mu Mas Setia Adito Nurapi, kami percaya hikmat Allah bersama dengan Ia setiap perkataannya ada janji, ada kuasa Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi telah kita sehat. Kami pulang, hambanya Mas Setia kuasa firman Tuhan hari ini. Shalom semuanya, haleluya. Shalom. Nah, temanya kita minggu ini, ya. Temanya kita minggu ini melanjutkan dari Imago Dei ya, menemukan kembali jati diri kita. Ya, itu ada di Kejadian 1 ayat 27. Bapak Ibu, kita baca ya. Minggu lalu kita juga sudah pelajari, kita baca Kejadian 1 ayat 27 saya baca. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ya. Jadi nggak ada setengah laki, setengah perempuan gitu ya, nggak ada beda, nggak ada apa yang lain, ya. Pernahkah Bapak Ibu, pernahkah kita melihat di cermin ya? Pernahkah kita melihat di cermin dan bertanya, siapa saya sebenarnya? Kuping saya seperti apa? Hidung saya semacam apa gitu ya? Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia itu sempurna. Mungkin secara fisik ada yang nggak sempurna, tangannya pendek sebelah misalnya, atau jarinya tidak lengkap, atau bentuk fisik seperti apa. Tapi Allah mau bahwa kita menjadi gambaran Allah yang sebenarnya ya. Oke. Orang tuh kadang melihat kita tuh fisik kaya gitu ya. Wah, saya punya harta banyak, saya punya mobil listrik, saya mampu beli pabrik, saya mampu punya pertanian yang luas, saya punya anak buah banyak, atau saya punya harta yang banyak dan berlimpah ya. Semuanya fisik gitu, secara cara mata. Manusia pun digoda seperti itu ya. Kalau saya bandingkan bahwa kehidupan ini, manusia itu kadang ingin menyenangkan ya, menyenangkan diri sendiri atau apapun. Nah, kita lihat teknologi sekarang yang ada, Bapak Ibu lihat di handphone saudara, ada aplikasi-aplikasi yang membuat wajah kita nggak bagus jadi cantik gitu ya. Wajahnya jadi berseri-seri gitu, jadi putih untuk eksis, wah saya lebih cantik. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan bahwa kita hidup apa adanya kita ya, apa adanya yang Tuhan mau gitu. Tapi kadang pikiran manusia itu, saya pengen seperti ini, pengen hidupnya lebih mancung,
saya bisa kelihatan gagah seperti itu ya. Orang latihan badan misalnya ke gym, wah supaya badannya bugar dan bugar. Tapi yang Tuhan inginkan adalah roh jiwa tubuh kita. Mau nggak? Kita mau bersatu dengan Kristus itu sendiri ya. Berikut ini ada 3 makna sederhana dari Imago Dei ya, dari hidup kita ya. Bahwa hidup kita ini berharga dan tanpa syarat ya. Oke, hidup kita berharga dan tanpa syarat. Kita sering merasa berharga hanya karena kita sukses ya, hanya karena kita banyak uang ya. Pikirannya gitu, banyak uang, ganteng, apalagi banyak ya, punya rumah banyak, pokoknya punya harta banyak. Tapi Imago Dei yang Tuhan bawa adalah mengatakan bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh apa yang Anda lakukan. Misalnya pengen sekolah tinggi, wah saya mau bersaing dengan teman saya, dia ngambil sekolah lebih tinggi, saya akan lebih tinggi lagi. Orang tidak pernah merasa puas. Tapi yang Tuhan ingat bahwa siapa yang menciptakan kita, siapa yang membentuk kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti sebuah lukisan, ini ada kita tuh seperti apa ya? Ya kita bayangkan kita seperti sebuah lukisan yang mahal, yang berharga karena ada tangan pelukisnya, gitu ya. Anda berharga karena ada tanda tangan Yesus ya, Tuhan di dalam jiwa kita. Nah kalau itu kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti minder? Kenapa kita mesti rendah diri? Kenapa kita mesti yang kita lihat fisiknya ya? Seorang penginjil Tuhan bernama Dietrich Bonhoeffer ya, dia mengatakan bahwa jika Allah adalah seorang seniman, maka manusia adalah mahakarya. Kita tidak perlu membuktikan nilai kita kepada dunia, karena Tuhan sudah menetapkannya sejak penciptaan. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Itu sangat luar biasa benar ya, bahwa kita diciptakan Tuhan mahakarya yang luar biasa. Saya ilustrasikan dengan apa yang kita pegang sekarang, handphone, Bapak Ibu, handphone, laptop dan sebagainya ya. Bapak itu berdasarkan penelitian dari orang-orang ilmuwan pada masa lampau ya, bagaimana cara orang menghitung, bagaimana menghitung itu menjadi mudah. Lalu ditemukan ada namanya tuh punch card ya, dulu zaman dulu itu ada aplikasi pertama itu dari bahan kertas seperti kertas karton gitu, dia ada bolong, ada tertutup, bolong berbentuk kotak-kotak kecil gitu ya. Dan itu kalau bolong berarti ini kita hubungan sama listrik ya, kalau kita lihat handphone dan sebagainya. Ini kalau bolong berarti ada sambung listrik, kalau tertutup sama kertas berarti berhenti. Dan apa yang ditemukan manusia di komputer dan sebagainya, dia hanya mengenal dua kata biner, angka biner, 1 dan 0. Kalau 1 artinya dia nyambung, listriknya tersambung. Kalau 0 itu artinya mati ya. Hanya itu, hanya 2 itu. Lalu berkembang seperti gitu, teknologi semakin berkembang. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau kita foto pakai handphone atau apa, itu kan kapasitasnya mungkin ada sekitar 2 mega atau 5 megabyte ya. Zaman dulu tahun jemput ya, tahun 50-an, tahun 40-an itu bisa disimpan. Tapi materi penyimpan itu segede apa ya? 5 kalinya kulkas yang kita lihat gitu ya. Besar banget gitu ya. Generator seperti gitu. Dan itu hanya nyimpan benda sekecil itu.
gitu ya. Dari tadi kertas berubah seperti ke benda mesin alat penyimpan seperti itu, dan itu terus berkembang seperti itu ya. Lalu akhirnya pikir apa benda yang bisa kecil? Oh, magnet. Lalu ditemukan magnet ya, magnet. Lalu kalau zaman dulu pernah lihat pita kaset nggak tuh? Pita kaset dan sebagainya. Nah itu media itu tersimpan di situ ya. Jadi akhirnya makin kecil sampai akhirnya ditemukan chip yang kecil ya. Nah chip yang ditemukan kecil itu udah nggak pakai magnet lagi, tapi adalah sekumpulan program di situ. Dan apa yang Bapak Ibu pegang sekarang itu hasil pengembangan dari alat hitung itu semua ya. Chip, ditemukan chip seperti itu. Dan Allah menciptakan manusia, tahu nggak? Itu kurang lebih 86 miliar neuron otak kita, dan itu begitu sangat luar biasa ya. Di situ ada rasa, orang mengasihi, orang mencintai, orang merasakan sedih, orang merasakan gembira, ya, mulai otak yang ada di dalam diri kita. Dan manusia itu terus ngejar, ingin menjadikan apa ya namanya, sama seperti apa yang Tuhan ciptakan. Nah itu sama juga dengan teknologi AI yang saat ini ya, artificial intelligence. Jadi apa? Kecerdasan buatan. Bapak Ibu, saat ini dia bisa merekayasa wajah kita, dia bisa merekayasa orang yang sudah meninggal jadi seolah hidup, gitu ya. Dan apapun banyaknya, presiden yang nggak pernah ketemu pun bisa ketemu, presiden yang sulit bertemu bisa nyanyi keroncong bareng-bareng, gitu ya. Dan itu adalah rekayasa semua, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Lalu apa hubungannya dengan kita? Allah ingin bahwa hidup kita itu melekat sama Tuhan, ya. Oke, Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah kapasitas kita untuk mengasihi dan berelasi, ya. Satu, bahwa kehidupan kita adalah harus berelasi, berkomunikasi antar sesama dengan sesama makhluk hidup yang lain, teman kita. Dan Allah mau pakai bahwa inilah media manusia untuk saling berkomunikasi, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar kesukaan itu buat orang lain ya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kesepian, dia adalah relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kita diciptakan menurut gambarnya. Kita dirancang untuk hidup, tidak hidup sendirian, ya, berkomunitas, gitu ya. Nah kita jadi satu keluarga di Living in God ini, kita boleh berkomunikasi satu sama yang lain, kita memberi dan kita menerima kasih kebenaran kemurahan dari Tuhan ya. Kita memiliki kemampuan untuk memaafkan, berempati, mencintai secara tulus, dan hal-hal yang dimiliki oleh makhluk lain di bumi. Berbeda dengan mesin ya. Bapak Ibu, perkembangan AI saat ini itu terus berprogres ya. Dari pasif, dari dia boleh merekayasa gambar sampai akhirnya mesin AI bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Hanya itu ya, mereka bisa berdiskusi seperti itu. Nanti lama-lama AI ini bisa berinisiatif gitu ya. Contohnya, kayak macam ditanam di mobil pintar atau apapun ya. Ada lokasi berbahaya, dia menyingkir seperti gitu ya. Dan AI tidak punya perasaan. Artificial intelligence, kecerdasan manusia tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa gembira. Dia nge-flat aja seperti gitu ya. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah menciptakan kita begitu sangat luar biasa ya. Kalau tadi saya ceritakan bahwa 86 miliar
sel saraf neuron di otak kita itu bisa diolah ya dengan loncatan-loncatan listrik. Manusia ingin menyamai seperti gitu, tapi Allah akan punya cara sendiri ya, Bapak Ibu ya. Imago Dei adalah panggilan untuk membangun jembatan, bukan tembok ya. Imago Dei gambaran Allah itu sendiri ya. Bapak Ibu, dari tadi kita cerita tentang memori tadi ya, chip kecil tadi. Ada satu media simpan yang berumur itu miliaran tahun yang lalu ya. Itu kehidupan itu sendiri ya. Itu DNA ya. Salah satunya DNA. DNA itu apa namanya? Kalau kita belajar DNA itu adalah bagian molekul dari kehidupan manusia. Ya. Jadi ada molekul periskop dalam tubuh manusia itu ya. Nah, itu ada 4 ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa pelajari. Ada A, T, G, C ya. Nah, A, T, G, C ini itu adimus, timin, G-nya apa ya saya lupa. Terus passions. Nah, 4 ini itu nanti manusia mau coba sambungkan antara tadi biner 10 dengan DNA itu ya. Dan apapun saat ini yang kita pegang, handphone dan sebagainya, itu ada sekitar 300 miliar byte yang ada di cloud nih, di luar angkasa. Semua main handphone, semua main gitu ya. Itu tersimpan di dalam cloud ya. Padahal itu sebenarnya ada server-server di luar sana, di Amerika, ada berbagai tempat itu disimpan seperti gitu, dan itu masuk dalam satu hanggar atau pabrik yang sangat besar. Suatu saat media simpan itu akan jadi makin kecil ya. Mungkin itu bisa disimpan dalam satu botol dari memori seperti itu, dan itu maksudnya ada DNA ya. DNA. Makanya ada disebut orang ada hard disk Tuhan ya, DNA storage. Tahu nggak Bapak Ibu, kita bisa ngerti siapa Fani, keturunan siapa, itu bisa diambil dari DNA itu tadi ya. Sama seperti kehidupan kita mau hidup kita ngeblend ya, kita bersatu dengan DNA-nya Tuhan ya, karena Tuhan menciptakan kita begitu sangat luar biasa. Desmond Tutu, seorang hamba Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai pulau yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari komunitas. Menjadi serupa dengan gambaran Allah berarti belajar untuk mengasihi seperti Dia mengasihi. Ya, AI tidak bisa belum atau tidak bisa melampaui untuk mengasihi manusia, tapi manusia yang lain kita belajar untuk saling mengasihi. Antara keluarga, kita berdoa bareng, kita membangun mesbah keluarga, kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, berkabar, bercerita tentang kebaikan Tuhan, bercerita tentang kemurahan Tuhan, bercerita tentang keselamatan yang Tuhan berikan buat orang-orang yang beriman. Itu yang Tuhan inginkan, kita bersatu dengan DNA-nya Tuhan. Dia disebut nucleic acid. Jadi asam nukleat ya, nukleat yang dari tubuh itu tadi. Itu sebenarnya manusia semua yang bikin ya. Istilah-istilah seperti itu manusia yang bikin. Tapi terlebih daripada itu ya, Allah menciptakan kita begitu sangat luar biasa dalam mahakarya itu tadi ya. Lalu yang ketiga, mandat untuk menjadi wakil Tuhan, menjadi gambar Allah, bukan berarti kita menjadi Tuhan kecil ya. Berkuasalah kamu di bumi ya.
kuasai laut di lautan. Lalu kemudian olahlah tanah yang ada di bumi ya. Semuanya berkuasa, tapi itu bukan artinya kita menjadi cerminan kita menjadi Tuhan kita, tapi tugas kayak saya baca, tugas cermin adalah memantulkan cahaya dimanapun Anda berada, di kantor, di sekolah, atau di rumah. Anda dipanggil untuk memantulkan karakter Tuhan, ya. Keadilannya, kreativitasnya, dan kasih sayang adalah perwakilan resmi surga di bumi. Oke, itulah gambaran kita mau bahwa kita adalah DNA-nya Tuhan, ya, DNA-nya Tuhan. Oke. Jadi hamba Tuhan mengatakan juga ya, si Bapak Cliff Lewis mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya ingin kita masuk surga, kita ingin membawa surga masuk ke dalam diri kita, gitu ya. Surga itu seperti apa sih, gitu ya? Surga itu indah, penuh kedamaian, penuh sukacita, sejahtera, agar dunia bisa melihat sekilas agar dunia bisa melihat sekilas tentang Allah melalui hidup kita, ya. Mari Bapak Ibu kita belajar bahwa dosa juga memungkinkan mungkin telah membuat gambar kita retak dan kusam seperti cermin yang berdebu, ya. Tapi Allah mau hidup kita melalui Yesus Kristus kita dipulihkan kembali. Ini hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kehidupan kita mungkin bisa direkayasa manusia sedemikian rupa ya. Tadi kayak misalnya orang bikin pabrik saat ini ya, itu bisa dengan teknologi AI, kecerdasan buatan, nggak usah ada orang, benda menciptakan benda lagi gitu, benda mengerjakan benda lagi gitu ya. Tapi mereka tidak punya perasaan, mereka tidak punya sedih hati, mereka tidak punya rasa capek, mereka tidak punya rasa gembira, ngeflat aja gitu ya. 1-0, 1 listriknya nyambung, kerja, 0 mati, udah gitu aja ya. Tapi manusia punya hal yang lebih luar biasa daripada itu. Karena itu bersyukurlah kita manusia diberi akal, diberi rasa, diberi rasa gembira, diberi gambar sukacita, diberi rasa bahwa kehadiran Kristus yang dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya. Satu Bang, di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya Teman, bahwa saya baca, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Saya tadi nah itu bagian kanan ada firman yang cukup menguatkan gitu ya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Orang ingin menyaplok negara lain, terjadi perang, mungkin juga ini maaf kalau pandangan saya salah tapi bisa dikoreksi. Mungkin waktu Tuhan menciptakan manusia terus kemudian manusia dalam dosa, itu jadi ketakutan Tuhan adalah jangan sampai nanti akhirnya manusia itu menciptakan Tuhannya sendiri gitu. Nah, ini benar, akhirnya kenyataan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan Tuhan-Tuhannya sendiri gitu, yaitu mamon, kekuasaan, ya, keangkuhan, ingin menjadi lebih besar yang lain, terjadi peperangan gitu ya. Membuat alat yang canggih hanya untuk menghancurkan manusia.
Pada manusia itu Tuhan ciptakan begitu sangat luar biasa, mahakarya yang luar biasa. Kebayang nggak gitu ya, di otak kita 86 miliar neuron tuh terus bergerak gitu ya, dengan loncatan-loncatan listrik itu tadi. Supaya kita bisa berpikir, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa paham, supaya kita bisa berempati dengan orang lain. Lihat orang susah, kita berempati gitu ya. Kita berdoa, lihat orang sakit, kita bisa mengunjungi. Lihat orang-orang yang sedang mengalami masalah, bisa saling berdoa. Itulah ya, itu sebenarnya kerinduan Tuhan, supaya kita lahir DNA-nya Tuhan itu di situ gitu ya. Manusia bisa ciptakan nanti segala sesuatu ya, apapun yang kita pegang, komputer, laptop, semuanya bisa terintegrasi, semuanya bisa ada dalam satu genggaman ya, storage DNA itu tadi ya, disimpan. Mungkin tubuh kita pun nanti disimpan data-data lengkapnya terus ditanam dalam tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi orang nggak perlu lagi butuh KTP, cuma scan aja gitu. Oh data ini, oh nama Fandi, lahir di sini, oh golongan darahnya ini, bla bla bla, ukuran rambutnya ini, warna matanya seperti, kulitnya seperti ini, oh semuanya data lengkap ya. Strukturnya seperti ini. Mungkin suatu saat juga dari AI dia bisa men-scanning orang gitu ya, tubuh jadi bikin cloning seperti gitu. Bukan mustahil, tapi satu DNA Allah itu harus ada dalam tubuh kita sebagai orang percaya. Kita yakin hidup kita diubahkan Tuhan. Ya, Imam Godai, kita lah gambaran Allah, kita lah gambaran Allah gitu. Tuhan yang membantu kita sempurna luar biasa. Kita menyatu dengan DNA-nya Tuhan. Mulai hari ini berilah kita untuk memandang rendah diri kita atau orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang yang Anda temui terlepas dari latar belakangnya membawa percikan kemuliaan Tuhan di dalam dirinya. Karena apa? Kristus yang ada di dalam kita. Oke? Pani masih kecil, dia lari-lari dapat apa tuh? Dapat medali satu kebanggaan. Tapi satu apa? Baiklah kita boleh memercikan cahaya kemuliaan Tuhan. Karena apa tadi percikan ya? Percikan Allah itu ada dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Itu jadi hiduplah dengan tegak karena Allah adalah pembawa kabar. Anda adalah hidup dengan tegak karena Anda adalah pembawa kabar, gambar Sang Raja alam semesta. Ya, alam semesta begitu luas gitu ya. Orang ingin pengen tahu apa sih hidup kita di bumi yang kecil ini dengan miliaran galaksi di luar sana gitu. Udahlah, nggak usah mikirin itu, pusing. Ya, kita lihat bahwa alam gitu sangat luar biasa menciptakan segala sesuatu, supaya kita melihat kekuatan Allah yang luar biasa itu juga hadir dalam kehidupan kita, bisa mengubahkan sesama, kita bisa menuntun sesama. Nah karena itu Bapak Ibu, sebelum terlambat ya, kalau saya pikir sih kita sebagai anak Tuhan kuasain IA ya, supaya jangan menyimpang, dipakai setan ya, itu hal-hal orang menyimpang dari jalan Tuhan. Nah itu DNA Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berapapun kehidupan manusia, dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang mengasihi Tuhan itu menjadi pilihan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, kita tutup renungan kita akan mengucap syukur Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Untuk siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di Living In God ini Tuhan, melihat bahwa Engkau Tuhan sebagai Imam Godai, gambaran Kristus itu sendiri, gambaran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Manusia boleh mereka-reka dengan segala sesuatu dengan teknologi yang ada Tuhan, tapi DNA Tuhan kami rindu Tuhan, itu ada dalam hidup kami Tuhan, bersatu dengan tubuh kami ya Tuhan. Bapak terima kasih Bapak, mari Tuhan bentuk kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan.
Hidup kami seperti Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau melihat dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami terus Tuhan dalam setiap kehidupan. Hidup kami diperbaharui, semakin diperbaharui ya Tuhan. Diperbaharui ya Tuhan. Engkau tidak pernah tinggal diam atas kehidupan kami Tuhan. Kami harus berkomunitas dengan yang lain. Kami harus menjaga orang lain Tuhan. Kami harus berdoa sama dengan teman-teman yang lain Tuhan. Kami rindu Tuhan dan pelayanan Living in God terus berkembang Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang mencintai Engkau, orang-orang terus Tuhan yang militan mencari Engkau Tuhan, boleh berkembang bersama dengan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau menjadi DNA Tuhan atas kehidupan kami Tuhan, bersatu dengan tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami mengerti kehendak rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami keluarga-Mu di sini Tuhan, Living in God Tuhan. Biarlah kami semakin ditambah-tambahkan lagi ya Tuhan, ditambah-tambahkan lagi pengenalan Engkau Tuhan. Imagoda ya Tuhan, Imagoda itu Tuhan, gambaran Kristus itu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri ya Tuhan. Kami terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Gandeng kami Tuhan, peluk kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemasyuran, kekayaan, apapun Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas perkenanan-Mu Tuhan, itu yang Kau pilihkan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu Tuhan sudah kami lakukan Tuhan. Tuhan, ada 227 hari lagi ke depan Tuhan, untuk kami melangkah di tahun 2026 Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan? Apa yang harus kami kerjakan Tuhan untuk penghidupan kami? Apa yang harus kami kerjakan Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan? Di 227 hari ke depan, biarlah Tuhan tuntun kami selalu Tuhan. Roh Kudus menuntun kami Tuhan. Kami sudah meninggalkan Tuhan hari-hari yang lalu. 137 hari sudah kami lewatkan di tahun ini Tuhan. Masih ada 227 hari lagi Tuhan, bawa kami Tuhan. Ajar kami untuk mengenal dan lebih dekat lagi pada Engkau Tuhan. Biarlah iman godai itu Tuhan, gambaran Allah itu ada atas kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau berkata lebih lagi Tuhan, apa yang hamba-Mu boleh sampaikan di setiap hati nurani, hati anak-anak-Mu yang ada di sini ya Tuhan, ataupun dimanapun tempat yang ada Tuhan. Mari Tuhan lakukan pekerjaan yang indah atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan terima kasih karunia-Mu yang luar biasa tadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan sedang perjamuan kudus. Berkuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir dalam hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh bibur Yesus semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan semua kutuk penderitaan sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali serupa seperti gambaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, ini darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang memberi kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa lagi atas kami. Mata kami bisa memandang kemuliaan-Mu, telinga kami bisa peka mendengar suara panggilan-Mu. Mulut lidah kami diberkati, apa yang kami doakan, kami minta, kami pujikan, Engkau menjawabnya Tuhan. Tangan kami diberkati, apapun yang jumpai tangan kami dibuat berhasil. Kami menjadi orang-orang yang terpuji, orang-orang yang terhormat ya Tuhan. Kaki kami melangkah, tanah bumi yang dipijak diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah darah perjanjian yang baru, darah Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan kami menjadi serupa seperti gambaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima darah perjanjian yang baru. Kedahsyatan-Mu Tuhan atas setiap karya-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kristus kayak gitu. Haleluya. menginjil di bis Bapak Ibu. Jadi tanpa sengaja saya ketemu seorang bapak yang pakai tongkat. Kalau bapak itu kayak resah, saya tanya bapak Ibu, pada bapak Ibu, Pak mau kemana? Turun di mana? Saya bingung turun di mana Pak. Loh, kok naik busway atau mau turun di mana? Dia cerita, rumah di Rangkas Bitung, 4 jam Rangkas daerah beda itu ke Jakarta, ke Pulau Gadung mau cari anaknya. Anaknya ternyata pindah rumah, nggak bilang-bilang. Mau balik ke Rangkas Bitung, di kartu tap cash tinggal Rp7.000. Akhirnya ketemu di bis, saya tanya, betul Pak, tap cash saya baca, saya scan Rp7.000. Saya cuma melakukan bagian saya. Di tap cash BNI saya cuma Rp20.000. Saya transfer ke dia. Kalau dia bilang, makasih Pak, tapi saya mau pulang ke Rangkas Bitung 4 jam biasa, naik diambil lagi, lebih Rp30.000 itu bukan pesan saya. Pesan saya melakukan bagian saya terlebih dahulu. Dan ternyata Bapak ini nggak tahu saya siapa, tiba-tiba puji Tuhan. Dikasih KTP-nya namanya Abdul Rozak. Berarti kan para Kristen. Tapi dia puji Tuhan. Kok tahu saya Kristen Pak? Apa yang kita gambarkan menjadi cerminnya Tuhan. Sehingga orang tanpa kita bilang, Pak salib saya Pak. Nggak perlu. Dari sikap kita orang bisa tahu siapa diri kita. You are what you believe. Anda adalah apa yang Anda percaya. Kenapa? Bahwa Tuhan pencipta kita. Cermin Tuhan terpandang. Sehingga pas mau turun busway, saya doakan dulu semoga Bapak yang sadar. Bahwa ya ternyata dia sebelum pulang ini, Pak, Bapak saya dulu Kristen Pak. Loh, kok bisa nyebrang? Tapi saya percaya hari itu dia akan tersadar oleh kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini lalu kita pernah bersama-sama dengan seorang oma 71 tahun di Tangerang, masih ingat? Kemarin ada WA, oma yang bisa melihat kayak banyak cahaya yang jelas itu. Lalu setiap hari anxiety, kalau dia sesak nafas, melihat debu-debu benang, manusia sudah sembuh. Oma itu bukan orang Kristen, saya bilang. Tapi karena dia terima darah Yesus dan percaya Yesus Tuhan, dipulihkan Tuhan. Amin. Lalu hari Selasa, saya melihat 2 tempat, satu di Perdana Negeri Jakarta Pusat. Ya. Ini masih keluarga saya Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu pendeta, tapi dia nyebrang. 1 bulan Februari saya ketemu dengan keluarga ini, lalu kita doa sama-sama, doa
kalau saya tahu tuntutannya adalah sekian belas tahun sudah. Tapi tahun baik, hari itu Tuhan kasih cuma setengahnya sudah. Lalu sore saya pergi ke Bekasi dengan KRL juga yang sama. Lalu saya ditelepon oleh seorang ibu ini, kasih tahu bahwa bapak, ibu, dan laki orang ini pernah ke gereja kita tahun lalu, duduk depan sini. Kawan saya di Manado itu, papa suami itu ternyata kena hyperkalsium. Dokter vonis ada kanker di tulang belakang dan kanker di darahnya juga. Sama masuk ke Hermina, kita bersama-sama. Tiba-tiba Tuhan ungkapkan semua isi hati bapak ini kepada saya. Saya bilang apa lagi? Bapak nangis, bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Kaki dan aku begini pakai pampers nangis, disentuh kulitnya. Aduh, panas bapak ini. Saya bilang bapak ini kau percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kau hari ini digambarkan seperti serupa kepada Allah. Dokter vonis mau onkologi, karena vonis dan dokter sebagainya dipatahkan Tuhan hanya cuci darah. Mana saya ke WA, Bu, ibadah, Pak doakan. Bapak itu pernah tinggal di Purina, setahun nggak pernah ketemu di Bekasi, dicerita tinggal di Bekasi sudah. Tapi istrinya kerja di Sunter. Tadi pagi minta doa, Pak, doakan kami tinggal di lapangan ini Pak, supaya saya bayar dasar saya mana di Pak bingung. Doakan supaya apa yang kau kerjakan itu baik kepadanya. Amin. Supaya Pak Adi Prasojo ditolong Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit depan Tuhan hari sudah. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai anakmu, seumur hidupku Tuhan. Hanya ini, oh Tuhan, hanya ini Tuhan permohonan kami. Pakai kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang benar dan agung Tuhan. Hidupku sebagai seumur hidupku, lebih sungguh lagi hanya ini, wow. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai anakmu. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai seumur hidupku, lebih sungguh lagi. Pakailah hidupku sebagai anakmu Tuhan. Pakailah hidupku sebagai anakmu seumur. Dengan pujian tepuk sorak-sorai bagi Tuhan sehari. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Yohanes 15 lanjut dirasakan. Jika kamu tinggal aku, firman-Mu tinggal kamu Allah. Kami berdoa syafaat, kami minta kepada Engkau yang punya hidup kami. Kalau boleh, kalau Tuhan izinkan terjadi, maka terjadilah. Kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang minggu ini kamu dapati banyak perkara besar yang Tuhan berikan bagi hamba. Jumpa Bapak Abu Rosa, jumpa dengan Oma Marina, jumpa dengan saudara keluarganya Tuhan. Semuanya Tuhan berdaulat, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Ya karena apa yang kami kerjakan semata sebagai gambaran Allah, cermin Allah bagi dunia. Sehingga dari mulut kami boleh berani berkata Yesus Tuhan, bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Sehingga banyak orang boleh kenal Yesus oleh kehidupan kami hadir. Hari ini kami serahkan gerejamu, living dalam tangan Tuhan. Ini gerejamu Tuhan. Biarkan perkenalan Tuhan ada bersama gerejamu. Senantiasa Tuhan hadir dalam setiap ibadah yang kami kerjakan, baik secara online, onsite. Tuhan berkati. Bahwa setiap orang-orang yang melihat, mendengar setiap apa yang kami kerjakan, mereka boleh sungguh-sungguh terima Yesus Tuhan
mereka boleh bertobat dan ikut Tuhan dengan setia. Mau berdoa, Tuhan, bertanggung jawablah akan gereja ini. Setiap kebutuhan kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya gereja ini Tuhan yang perintahkan, maka Tuhan yang bertanggung jawab sampai pada Tuhan. Gereja ini tetap berjalan seperti kehendak. Berdoa besar kami telah melayani hari Tuhan. Dengan Elia diberkati Tuhan dalam pergumulan dan pekerjaan baru Tuhan memberikan tolong Tuhan. Tuhan yang membelanya selama dia serius sama Tuhan, selama dia tulus sama Tuhan, maka Tuhan urus hidup Elia dalam nama Yesus. Berdoa Mary Tuhan, hari ini Mary berkumpul dengan 4 anaknya ada tempat ini Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, Bapa satulah di mereka untuk sungguh-sungguh ikut Yesus Tuhan, sehingga Tuhan berkehendak dan Tuhan berperkara berkeluarga. Berdoa untuk Echel, Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam masa muda Tuhan berkati Echel Tuhan. Jadi wanita Tuhan, dengan apa yang dikerjakan semata untuk ceritakan siapa Yesus Tuhan. Dengan pasangan hidup yang datang hebat Tuhan, yang bukan daripada Tuhan, patahkan dalam nama Yesus. Dimana Echel firm ikut Yesus Tuhan. Untuk anak kami Gio Tuhan berkati dalam perkumpulan minggu lalu Tuhan tolong, maka hari Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga dia sungguh-sungguh bukan karena paksa, tapi sungguh-sungguh karena dia tahu Yesus mengasihi Gio, maka dia memberikan diri untuk Tuhan. Di masa sudian Tuhan, jadilah kakinya Tuhan berjuang urusan berpanggilan. Untuk juga Naomi dan Hugo pun berkati Tuhan. Kami percaya anak-anak ini Tuhan pandai, cerdas, tidak boleh lupa usaha masa depan indah bersama dengan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Pak Yosef Tuhan, berkati Pak Yosef Tuhan sehat sempurna, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu boleh tercurah bagi beliau. Dr. Vini Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Setiap praktik Tuhan berkati. Rencana berbisnis pun Tuhan siapkan yang terbaik, buka jalan. Maka saat lumulung yang Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dr. Judo Tuhan persiapan untuk pembekalan resip Tuhan di bulan Juni. Dengan selama dia persiapan itu MCU-nya pun berjalan baik Tuhan, sehingga dia boleh tepat seperti yang Tuhan inginkan, berkarya di bidang medis Tuhan. 1 bulan, 1 tahun ke depan Tuhan di Kediri dan sekitar itu Tuhan berkati, buka jalan sehingga dia boleh sungguh-sungguh ikut Tuhan. Berdoa untuk mereka juga diberkati Tuhan dalam usahanya Tuhan kembangkan lebih lagi. Hikmat-Mu memberkati dia, berkat-Mu memberkati dia Tuhan. Persiapan untuk mengambil S2 Tuhan dibuka Tuhan tolong, sehingga Agustus nanti Tuhan dia kuliah, dana sudah tersedia. Hamba-Mu Mas Satyo Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam kesehatan maka Tuhan tolong siapa dalam nama Yesus. Setiap tetes yang dia teteskan pada bagian mata ya Tuhan menjadi sarana kesehatan, kesembuhan, mujizat. Berkati Tuhan dalam pekerjaan usahanya Tuhan. Berkati istri Dr. Dini, berkati Tuhan hikmat-Mu sehingga dia bekerja seperti untuk Tuhan. Juga dengan Stefani Tuhan, hari Rabu besok akan mulai ujian akhir Tuhan tolong. Sehingga benar-benar Stefani akan ujian akhir Tuhan di semester ini Tuhan boleh menjadi perpayaan Tuhan. Sehingga Tuhan tolong pandai, keras, tidak boleh tidur. Kami silakan istri hamba datangkan Tuhan dengan pekerjaan baru dimanapun dia tempatkan di Tuhan. Kami percaya pekerjaan ini Tuhan yang memberikan. Maka percaya Tuhan perluas kapasitasnya seperti maunya. Untuk saudara kami WC Tuhan yang tidak bersama-sama kami hari ini sedang membesuk Opa Rahmat yang Tuhan di Pamulang. Siapa jalanannya pulang pergi Pamulang berkasih berkat. Pekerjaan Tuhan berkati. Satu anak Stefani, Tiffany dan juga Tere Katolis. Saya percaya Tuhan, keluarga besar livingnya dengan tangan Tuhan serahkan. Saya percaya kami sungguh-sungguh dalam anugerah Tuhan sendiri. Indonesia dalam kasih Tuhan. Indonesia tolong Tuhan tidak bangkrut, tidak pahit. Pak Prabowo, Mas Gibran berikan hikmat Tuhan sehingga mereka boleh berjalan dengan agenda ya Tuhan, bukan agenda daging mereka dalam nama Yesus. Berdoa Indonesia tidak pesta ekonomi Tuhan. Dolar 17.000 lebih Tuhan. Kami tidak takut selama Tuhan ada bersama kami. Tuhan, ini doa kami. Kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dan ini pada kita siang hari ini. Mari buka hati menjabat Tuhan. Mari angkat kedua tangan menjabat Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa di sorga siang ini. Pulang dan terima berkat dalam Abraham, Alexak, Allah Yakub, cinta manis serta Tuhan Yesus Kristus. Penjajah manis yang erat yang mesra dan itu dengan Roh Kudus menjadi kita naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan mulai saat ini sampai manata
Tuhan menjamur kita. Sama-sama kita katakan, amin. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah dan berdoa daerahku dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan menjawab